Mari kita mulai lagi. Siklus basis data ya. Materi kita hari ini kita ada empat ya, ada 4 materi. Tapi mudah-mudahan ini bisa selesai ya. Tadi sudah saya buat videonya, tapi tampaknya waktunya memang kurang panjang kita. Tidak apa-apa, kita kejar aja hari ini, kita selesaikan sampai selesai. Materi kita tentang siklus basis data. Ya, ketika kita membuat basis data itu ada cara-cara yang kita lakukan sama seperti kita kalau membuat perangkat lunak ya, sistem informasi terutama ya. Nah, itu juga ada siklusnya. Kalau di rekayasa perangkat lunak ada siklus SDLC, ya, Software Development Life Cycle. Nah, itu bagaimana kita mengembangkan software itu nantinya akan terus berkembang. Itu juga dengan basis data yang di dalamnya juga terkait dengan perangkat lunak, ya. Itu juga memiliki siklus, ya. Artinya basis data ini nanti akan terus berkembang, ya. Tidak pernah berakhir karena ada selalu pemantauan atau monitoring ya, kemudian ada modifikasi, ada pemeliharaan sampai dari dulu sampai sekarang terus berkembang sampai sekarang ya. Jadi artinya ia seperti hidup ya. Jadi siklus hidup basis data ini menggabungkan langkah-langkah yang diperlukan untuk pengembangan basis data itu sendiri ya. Ya, dimulai dari analisis kebutuhan, kemudian diakhiri dengan pemantauan dan menghasilkannya ada pemeliharaan di dalamnya ya. Kemudian ada modifikasi. Nah, supaya kita bisa memelihara basis data kita ini sampai perusahaan itu berhenti misalnya ya, itu masih bisa kita kembangkan lagi ya. Jadi basis data ini umurnya bisa panjang ya. Menilik teori-teori yang sudah ada ya, saya menggunakan rujukan-rujukan ya, peneliti-peneliti basis data ya, yang menerbitkan buku-buku ya. Ini ada 3 ya, ada 3 penerbit atau pengarang ya, para ahli ya, mulai tahun 2011 diawali oleh teori ya, Stone dan Nagel ini. Mereka membuat postulat ya, bahwa siklus hidup basis data itu ada 4 tahapan ya. Pertama adalah analisis kebutuhan. Menganalisis kebutuhan itu ya ngumpulin data, mulai dari ngumpulin data kemudian menganalisis ya, mencari mana aja data-data yang perlu disimpan, mana aja yang perlu dikelola dan sebagainya. Kemudian hasilnya didesain logis. Nah, desain logis itu seperti apa? Nanti kita bahas ya. Jadi desain logis, desain fisik, kemudian implementasi. Nah, di implementasi ini sebenarnya ada desain fisik ya. Desain fisik juga. Jadi di sini ini ada dalamnya ini ada desain konseptual juga. Tapi yang jelas menurut teori ada 4 langkah. Nah, 4 langkah ini terus berputar gitu ya. Nah, itu kalau dibentuk dalam siklus ya, siklusnya kurang lebih seperti ini ya. Dia muter terus ya, tidak pernah habis ya. Diawali dari analisis kebutuhan ya. Mereka melakukan interview produsen dengan menggunakan data. Maksudnya pengembang, developer yang akan mengembangkan sistem dengan pengguna data. Pengguna data itu artinya ya yang menghasilkan data juga sebenarnya. Jadi menghasilkan data juga sebenarnya ya. Yang menghasilkan data itu siapa? Ya mereka pengguna sendiri ya biasanya. Tapi pengguna itu kan kemudian di level-level ya. Ini artinya dari para produsen ini yang menghasilkan data-data yang selalu digunakan kemudian digunakan lagi oleh orang lain ya. Jadi terus digali datanya, interview.
Kemudian dispesifikasi kebutuhannya dari tiap-tiap produsen penghasil data tadi dengan penggunanya dispesifikasi kebutuhan datanya. Ya. Nah, ini masuk di bagian analisis. Nah, ini langkah-langkah seperti ini kan sudah biasanya rutin ya, rutinkan. Baru kemudian di desain logis. Desain logis itu kita merancang model data logis, ya, model data logis. Model data logis ini oleh teori tadi ya, itu termasuk membuat data konseptual, ya, data konseptual. Kemudian mengintegrasikan data konseptual tadi ya ke dalam data logis ya. Dari data konseptual kemudian ditransformasi ke dalam tabel rasional. Jadi gini, kalau kita membuat data konseptual, itu artinya kita membuat notasi-notasi yang saling terhubung, ya, yang saling terhubung. Nah, hubungan itu kita sebut sebagai tabel relasional atau hubungannya itu kita sebut sebagai relasi, ya, relasi hubungan. Ini yang kita kemudian transformasi ke dalam dunia. Ada kalanya ketika kita menyusun tabel relasional tadi, itu ada kalanya yang terjadi tidak normal. Tidak normal itu eh, seperti apa ya? Seperti satu data itu seharusnya bisa dipecah-pecah menjadi beberapa bagian. Misalnya nih, alamat Universitas Muria itu di Jalan Lejen Zaini Azhar, bla bla bla, kelurahan ini, kecamatan ini, kota Balikpapan, misalnya gitu ya. Itu dalam satu data. Nah, normalisasi itu artinya adalah satu data tadi dikomposisi yang dipecah-pecah menjadi sesuai dengan kelompoknya. Misalnya Jalan Lejen Zaini Azhar, Maulani, kecamatan, kelurahan BDS ya, misalnya ya. Kemudian kecamatan Balikpapan Selatan. Nah, itu. Jadi kecamatan nanti dipisah sendiri ya. Kelurahan juga dipisah sendiri berdasarkan kecamatan. Nah, kemudian kota juga dipisah sendiri ya, gitu. Jadi ada apa namanya? Database sendiri, tabel sendiri. Ini yang kita sebut sebagai normalisasi. Baru kemudian masuk ke desain fisik. Desain fisik itu kalau menurut teori tadi ya, memilih indeks, menggunakan indeks-indeks gitu ya, untuk supaya mengakses data itu bisa cepat ya. Kemudian menggunakan cluster-cluster gitu ya. Ini menurut teori ya. Kemudian masuk ke implementasi, yaitu membuat dan memperbarui basis data, kemudian melakukan operasi dan memantau atau monitoring dan modifikasi berdasarkan perubahan bisnis ya, perubahan kebutuhan ya. Terus nanti lagi ya, jadi bisa sampai sempurna apa namanya database itu. Kadang kalau kita bikin database ya, itu eh, tidak hanya sekali, kadang suatu saat akan menyesuaikan sehingga seolah-olah database itu akan terus berkembang gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai siklus hidup ya. Itu menurut teori. Menurut Hopper dan Hermes ya, dan Copy tahun 2019 ya, itu eh, siklus hidup itu adalah aktivitas pengembangan basis data. Nah, aktivitasnya ada 5 fase. Kalau tadi menurut apa namanya teori itu ada 4. Kalau ini ada 5 langkah. Nah, 5 langkah. Nah, 5 langkah disebut perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan. Ini siklusnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini lebih banyak ya. Ini lebih detail sebenarnya ya. Diawali dari perencanaan. Perencanaan itu melakukan pemrosesan data ya. Sebelum melakukan pemrosesan data ini kita analisis dulu ya. Jadi kita lakukan apa namanya penggalian. Kalau saya sebut itu dalam rekayasa perangkat lunak disebut requirement specification. Nah, itu ya. Jadi kita ngumpulin data dulu. Nah, di sini ngumpulin datanya kemudian kita analisis ya, kita apa aja data yang perlu disimpan gitu ya, apa aja data yang perlu diproses ya. Kita mempelajari fungsi bisnis di sini ya. Jadi untuk mengetahui data itu kita harus mempelajari fungsi bisnis atau proses bisnis ya. Jadi perusahaan itu bergerak dalam bidang apa? Nah, bidang apa ini yang kita
telusuri data-datanya. Ya, misalnya kayak Universitas Mulia mau proses bisnisnya adalah mengisi KRS mahasiswa, misalnya gitu ya. Mahasiswa mengisi KRS, prosesnya seperti apa? Proses itulah yang kita gambarkan ya, kita teliti, kita analisis ya. Nah, analisis ketemu kebutuhan basis datanya. Oh, isi KRS itu begini loh tahapan-tahapannya itu, oh, gini. Nah, kita tahu, maka itu yang kita sebut sebagai kebutuhan basis datanya. Itu baru bagian isi KRS doang ya. Belum lagi bagian proses-proses yang lain, misalnya proses ujian, misalnya proses wisuda, proses apa namanya bimbingan dan lain sebagainya. Proses-proses itulah yang kita sebut kebutuhan basis data di perusahaan itu. Saya ditangkap ya, yang perencanaan ya. Baru kemudian kita lakukan analisis. Analisis itu ada ini, ada dua menurut teori tadi. Menurut siapa ini? Menurut Hopper ya, sorry. Menurut Hopper ada dua kalau analisis itu. Yang pertama adalah membuat model data konseptual. Ini model data konseptual. Yang disebut model data konseptual itu menurut Hopper adalah entitas dan relationship. Maksudnya entitasnya apa saja yang ditemukan di situ, entitas. Apa itu entitas ya? Kita definisikan entitas itu dulu lah. Entitas itu seperti ada 5 ciri sih entitas itu. Yang pertama adalah orang ya, orang. Yang kedua adalah orang, bisa juga gedung ya, gedung atau tempat atau lokasi. Yang ketiga adalah benda, objek. Yang keempat adalah peristiwa ya, peristiwa atau kejadian. Yang kelima adalah konsep ya, konsep. Nah, 5 ciri ini kita nanti akan lebih detailkan ya, entitas. Kok kenapa disebut entitas? Semuanya ini harus bisa berdiri sendiri-sendiri ya, berdiri sendiri-sendiri. Kemudian ada hubungan. Jadi yang berdiri sendiri tadi berhubungan ya. Jadi kita bahas di sini entitas dan relationship. Nah, itu ya yang untuk berdasarkan Mopre tadi. Bandingkan model data konseptual awal dengan model data perusahaan. Jadi kita gambarkan, maksudnya digambar konseptual awalnya dulu ya, model data konseptualnya dulu ya. Ya, gambarnya pakai apa? Gambar coret-coret aja, biasanya pakai notasi-notasi gitu ya, pakai kotak-kotak atau simbol-simbol gitu. Kemudian mengembangkan model data konseptual rinci dengan ditambahi atribut ya. Jadi di entitas tadi ya, memiliki atribut ya. Kemudian aturan bisnis. Aturan bisnis ini kan ada di sini tadi apa namanya? Ini ya, fungsi bisnis. Aturan bisnis sehingga muncul hubungan relasi ya. Jadi fungsi bisnis ini bisa diwujudkan dalam bentuk relasi ini. Ya. Jadi gitu ya, fungsi bisnisnya itu ya muncul di relasi itu ya. Kemudian setelah kita gambar-gambar, coret-coret tadi konseptual, namanya konsep ya, masih coret kotak-kotak gitu ya. Baru kemudian kita ubah menjadi desain model data logis ya. Nah, model data logis apa itu? Model data logis ini adalah ini ya apa namanya model data transformasi dari konseptual tadi menjadi apa namanya, kalau menurut Hopre ini ya, menurut Hopre transformasi model data konseptual ke relasi. Nah ini ya, nanti disempurnakan ini ya pendapat-pendapat dari para ahli ya, ahlinya ahli, core of the core. Nah ini ya, nah, kemudian dilakukan normalisasi, kemudian didesain, di langkah ke desain ini baru ke implementasi data fisik ya, model data fisik itu kayak apa ya, padahal kan perangkat lunak ya, nah, maksudnya ya sudah berwujud dalam bentuk perangkat lunak yang bisa diterapkan di dalam perangkat lunak itu loh. Tentukan organisasi fisik pokoknya ya, termasuk data-datanya. Misalnya kalau di sini di konseptual itu misalnya di logis itu cuma mahasiswa, misalnya dibutuhkan data mahasiswa yaitu NIM, nama, tanggal lahir gitu ya.
Kalau di sini sudah dalam bentuk record, maksudnya ya sudah dalam apa datanya ya, file serta penggunaan indeksnya itu. Ya. Sudah dalam bentuk datanya, tipe datanya, kemudian apa namanya apa yang dibuat untuk primary itu ya, nah, primary. Nah ini di sini data fisik ya. Baru kemudian diimplementasi. Nah implementasi ini menguji bahwa ini semua sudah benar, gitu ya. Nah, dilengkapi dokumentasi. Kalau diimplementasi ini loh ya, berdasarkan Hopre, ya, berdasarkan Hopre. Baru kemudian di pemeliharaan, ini artinya sudah diimplementasikan ke dalam software, digunakan di dalam software, memastikan informasi berkembang terpenuhi, yang berkembang terpenuhi. Jadi kebutuhannya sudah terpenuhi semua, dipastikan. Kalau kurang ya dilakukan penambahan, penghapusan, perubahan, struktur basis data itu. Menyesuaikan proses bisnis ya, menyesuaikan memperbaiki kesalahan, meningkatkan kinerja dan sebagainya, optimasi basis data itu masuk di dalam pemeliharaan. Ini ya, termasuk memulihkan basis data yang terkontaminasi. Apa itu terkontaminasi ya? Begini, kadang kita kalau mau indah basis data, ya dari data lama ke data baru, itu biasanya di data lama itu ada kotor. Kotornya gimana Pak? Ada debunya? Bukan. Ini kotor betulan dalam bentuk karakter-karakter yang mungkin gagal untuk dikonversi. Nah, gagal dikonversi ke tempat yang baru. Nah, biasanya karakter-karakternya bentuknya apa namanya? Simbol-simbol aneh gitu ya. Misalnya ada simbol wajib atau simbol tanda apa namanya? Tanda log ini ya, log hitam kayak kartu remi gitu ya. Nah, simbol-simbol seperti itulah kita sebut sebagai terkontaminasi. Bisa ya dipahami ya ini ya. Ini menurut Hove. Satu lagi menurut Coronel dan Morris tahun 2019 ini baru bukunya yang baru ini ya. Jadi siklus hidup basis data itu ada 6. Diawali dengan studi basis data, kemudian desain basis data, implementasi, pengujian operasional dan pemeliharaan. Siklusnya kurang lebih begini. Nah ini ya, nah, siklusnya adalah studi awal itu ngapain? Studi awal itu adalah menganalisis kondisi perusahaan, ya, menganalisis kebutuhan perusahaan. Kebutuhan apa data? Ya datanya yang mengalir, yang disimpan, yang diolah apa saja, gitu ya. Yang diinginkan sistem itu nantinya apa aja. Nah, itu kita analisis ya, didefinisikan masalah-masalah yang terjadi, kendala-kendala yang terjadi. Ini pernah saya lakukan beberapa hari yang lalu. Jadi saya diskusi, kemudian saya gali apa saja masalahnya, sehingga kita bisa melakukan antisipasi, merencanakan nanti supaya masalah itu tidak terjadi di dalam sistem, gitu ya. Bisa diselesaikan oleh sistem, gitu ya. Kemudian menentukan tujuan, menentukan ruang lingkup dan batasannya. Penting ini ya, ruang lingkup dan batasannya ini penting sekali karena kalau kita mengerjakan proyek, ya kita harus tahu dulu lingkup apa yang harus kita kerjakan, sehingga kita bisa menentukan yang namanya profesional ya. Profesional itu kan nggak gratis ya, dia mencari uang juga ya, mencari nafkah juga ya. Jadi mereka akan hitung-hitung, kalkulasi kata Pak Presiden Jokowi ya, kalkulasi, semua akan dikalkulasi, ada hitung-hitungannya gitu ya. Jadi, seperti kurang lebih seperti itu ya. Jadi mengetahui ruang lingkup dan batasannya ini penting sekali ya. Ini studi awal, atau kita sebut kalau dalam studi awal ini adalah studi kelayakan. Ya, studi kelayakan, layak enggak ini secara ekonomi, secara politik ya, untuk dikembangkan itu layak enggak, kira-kira gitu ya. Baru kemudian desain itu, nah kalau menurut tadi siapa namanya, menurut Coronel ini ada langkah-langkahnya. Desain pertama membuat konseptual, kemudian memilih DBMS, desain logis dan desain fisik. Ini yang sering digunakan oleh dosen-dosen lain juga ya. Langkah-langkah ini yang sering digunakan oleh dosen-dosen lain juga. Jadi bukunya, konsepnya Coronel ini ya juga sering digunakan oleh dosen-dosen lain.
Termasuk yang saya gunakan beberapa waktu yang lalu ya, rujukan. Nah, ini yang baru ini saya gunakan ini untuk kita karena baru ini ya, biasanya yang menulis ya. Kemudian implementasi itu sudah termasuk menginstal DBMS softwarenya ya, ini baru softwarenya. Jadi yang di sini fisik nanti dibuat basis datanya ini dimuat atau dikonversi datanya. Kalau konversi itu kalau apa? Database itu sudah ada, hanya saja perlu disesuaikan dengan database yang baru. Jadi perlu konversi. Kalau cuma muat berarti tinggal dimuat aja ini ya. Baru kemudian langkah berikutnya pengujian. Nah ini ya, persis langkah-langkahnya itu juga sama seperti langkah-langkah dalam rekayasa perangkat lunak. Ya. Pengujian ini menguji basis data, menguji DBMS-nya, ya, menguji datanya, ya, mengevaluasi sistem basis data dan program aplikasinya. Dan aplikasi berarti apa? Di luar basis data dia terpisah dia, tapi program aplikasi ini harus bisa berkomunikasi dengan basis data. Ini pengujian ya. Jadi bisa connect enggak gitu ya. Ternyata setelah dipencet-pencet ya, dipencet-pencet apa dan dimasukkan datanya nggak bisa masuk-masuk, oh belum connect gitu ya. Nah ini kurang lebih seperti itu di pengujian. Baru kemudian dioperasi. Kadang-kala ya saat ada kita melakukan uji basis data kita kadang lupa menyusun tipe tipe struktur tabelnya kadang kita berantakan gitu ya. Ini penting ini ya supaya tabel itu query pemanggilan data itu cepat gitu ya. Nah, itu kadang saking kita buru-buru kadang terabaikan. Ini pengujian ini penting juga untuk memastikan database yang kita buat ini benar gitu ya. Baru kemudian operasi itu menghasilkan informasi yang diperlukan, ya, menghasilkan informasi yang diperlukan menurut koroner, ya. Baru kemudian pemeliharaan ini mengenali perubahan dan melakukan peningkatan, mengenali perubahan jika ada proses bisnis yang berubah, ya, caranya mengisi KRS itu kok berubah, gitu ya. Baru kemudian dilakukan peningkatan, perbaikan dan sebagainya. Terus balik lagi ke sini ya, sehingga ini yang kita sebut sebagai siklus hidup basis data ya. Baik, secara dari tiga teori yang ditemukan oleh para ahli ya, para pakar, akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan. Ya, kesimpulannya adalah dari tiga sumber itu memiliki kesamaan. Ya, kesamaannya ya terdiri dari 8 aktivitas ini kalau kita detailkan, kita kaji ya kurang lebih ya. Pertama adalah menganalisis kebutuhan, kemudian melakukan pemodelan konseptual, melakukan model data logis, ya, pemodelan data fisik, ya. Baru kemudian kita mengimplementasikan ke basis data. Oh, ini ya. Makanya kita pahami dulu ini ya, langkah-langkah kita membuat ini basis data. Jadi gak gampang, gak hanya sekedar bikin tabel gitu ya. Nanti ditanyain itu data itu dari mana, nah nanti bingung, pelekak-pelekok gitu ya biasanya gitu. Saya sering itu kalau ujian gitu ya mahasiswa ujian, tanyain tabelnya itu dari mana, datanya itu loh masuknya dari mana, Anda temukan datanya itu dari mana gitu. Sebenarnya kalau pertanyaannya dari mana, maka Anda bisa meruntut dari ini ya, meruntut dari ini. Ya. Mau pertanyaannya dari sini, maka runtut aja dari sini gitu ya, ke atas gitu ya. Pertanyaan ke sini konseptual, runtut dari sini. Ketemu nanti ya jawabannya, Anda nggak perlu letak-lekuk gitu ya, letak-lekuk itu nggak bisa jawab. Nah, gitu ya. Jadi ini penting ya, ini dasar kita nanti akan belajar basis data ini ya. Nah, langkah-langkahnya nih nanti query nanti terkait yang ada di dalamnya ini. Baik, berikutnya adalah perbedaan dari tiga aktivitas tadi ya. Nah, dari tiga aktivitas tadi, dari teori-teori tadi ternyata ada perbedaan. Langkah-langkah dari 8 tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 langkah ini dari menurut ahli tadi ya, itu kalau analisis kebutuhan ada di sini dia.
Tapi kalau Hopper dia menyebutnya perencanaan. Ini hanya istilah-istilah sebenarnya ya, istilah-istilah. Tapi dari ini semua kita bisa mengetahui langkah-langkah untuk membangun basis data. Ya, langkah-langkah untuk membangun basis data ini penting sekali. Ya, ini karena selalu kita gunakan ini ketika kita mau menyusun perangkat lunak, langkah-langkah untuk membangun basis data kurang lebih seperti ini. Baru kemudian implementasi, implementasi pengujian dan implementasi dan pengujian dilakukan secara paralel. Jadi di sini implementasi dan pengujian biasanya dilakukan secara paralel. Ini tadi penjelasannya yang belakang tadi kayaknya. Dengan demikian, cara garis besar siklus hidup basis data itu ada 4 fase. Nah, fase inilah yang biasa di dalam rekayasa perangkat lunak. Jadi bukan hanya basis data, tapi ternyata perangkat lunak juga fasenya seperti ini. Bedanya kalau di sini ada pemeliharaan, ya, di bawah ini adalah validasi, analisis kebutuhan, desain, implementasi, dan validasi. Tapi pada intinya sama aja, di dalam validasi juga ada pemeliharaan juga ya. Ini. Nah, kurang lebih ini yang kita ambil secara garis besar, ya, dari garis besar dalam membuat basis data. Pertama kita adalah menganalisis ya. Nah, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini berdasarkan data yang akan kita proses. Ya. Data-data apa saja yang kita proses, ya. Mau disimpan ke, mau diolah ke, mau dihasilkan apa gitu. Itu kita identifikasi semua, kita analisis. Nah, termasuk fungsi-fungsi bisnis, apa namanya, proses bisnis. Ya, saya sering menyebutnya proses bisnis daripada fungsi bisnis. Nah, proses bisnis ini kita mengetahui proses-proses yang ada di dalam bisnis itu ya. Apa saja prosesnya itu ya. Kemudian langkah kedua adalah desain, yaitu melakukan pemodelan pemodelan konseptual, pemodelan logis, pemodelan fisik. Ini yang urut-urutan kita membuat basis data nanti ya secara global. Jadi kalau kita hari ini kita mungkin mengenal satu-satu entitas gitu nanti ya. Nah, dari itu kita akan pelajari kemudian ini ya, konseptualnya dulu ya. Lalu kemudian kita buat logisnya itu seperti apa gitu ya. Setelah itu desain basis data fisik. Ya, fisik ini sudah artinya kita sudah melakukan implementasi ke dalam software. Ya, software-software yang bisa kita gunakan. Nanti kita lihat ya kondisi laboratorium kita ya, seperti apa. Baru kemudian kita implementasikan, artinya di implementasi ini dilakukan pengujian-pengujian, membuat, menerapkan ini fisik ini ke dalam software, kemudian mengujinya sekaligus ya, membuat konversi data ke dalam sistem sebelumnya dari sistem sebelumnya. Jadi kalau perlu ada apa namanya, kita punya database yang sudah ada, bagaimana kita nanti mengkonversi data itu. Misalnya kita punya data itu dari Excel gitu ya. Kita konversi ke dalam database SQL Server misalnya. Kita konversi ke dalam database Oracle misalnya. Kita konversi ke dalam database Access. Gitu ya, implementasi. Baru kemudian operasi pemeliharaan. Operasi ini sudah artinya sudah digunakan oleh software, sudah digunakan oleh aplikasi dan seterusnya, terus muternya. Jadi cukup 4 ini aja yang kita mungkin akan pelajari. Baik, sekarang kita masuk ke penjelasan analisis kebutuhan yang lebih detail. Analisis kebutuhan apa itu? Pengembangan proses pengembangan basis data itu biasanya diawali analisis fungsi atau analisis proses bisnis ya, organisasi tadi secara umum ya. Kemudian ruang lingkup, apa namanya, skop, itu ya. Kemudian kelompok penggunanya siapa saja, kita identifikasi siapa nanti yang akan menggunakan data-data ini ya. Kita identifikasi misalnya di kampus, oh ada mahasiswa, ada dosen, ada kita ada ingat 5 ciri tadi ya yang saya sebutkan tadi ya. Ada lokasi, ada benda, ada objek benda tadi ya, kemudian ada peristiwa, ada macam-macam. Bagaimana kita semua itu bisa mengelompokkan data itu menjadi entitas misalnya gitu ya. Kelompok pengguna berarti orang ini ya, orang atau sistem. Nah, siapa aja yang akan menggunakan data itu ya. Gak selalu orang loh pengguna itu, bisa jadi sistem.
Misalnya sistem pembayaran ya. Nah, itu nanti sistem Anda kan pernah bayar SPP ya, sekarang ya, SPP-nya langsung notif ke, ke HP Anda kan ya, ke email, ke, nah itu langsung notif di situ, oh ini ternyata sudah lunas, itu diterima, misalnya gitu ya. Nah, itu muncul, berarti sistem yang menggunakan sistem ini ya, jadi sistem menggunakan sistem ya. Kemudian data yang diperlukan dan sebagainya. Oleh karena itu kita butuh analisis data ini semuanya ya. Jadi memperoleh fakta dari banyak pengguna dapat dilakukan melalui kuesioner. Oh, nggak cukup sebenarnya kuesioner doang. Kita juga bisa lakukan diskusi-diskusi ya, makan siang bareng-bareng ya, makan siang. Diskusi di kafe itu. Biasanya ngopi-ngopi, itu juga gali-gali data itu ya. Semuanya itu yang pokoknya yang relevan untuk mengambil data itu kita gunakan seperti itu. Diharapkan dapat diketahui kebutuhan data apa saja yang perlu kita sediakan untuk sistem nantinya secara akurat dan lengkap. Ini ya. Jadi analisis ini penting. Yang kedua adalah desain basis data. Nah, desain basis data pada intinya ada dua ya, top down dan bottom up. Apa itu top down? Kalau top down itu mulai dari IRD, sorry, IR gitu ya. IR ini masih konseptual, ya. Desainnya dimulai dengan identifikasi entitas, ya, relasi, ya, itu ada 5 itu keterkaitan dan sebagainya, tekangan, ya. Ini semua mulai dari situ. Ya, ini kita sebut sebagai top down. Jadi urut-urutannya dari atas ke bawah gitu ya. Jadi R dulu, tapi tanahnya ke bawah gitu ya. Kalau bottom up itu melakukan normalisasi. Jadi kalau yang ini sudah jadi R-nya ya, sudah ada entitas, itu biasanya nggak normal. Yang tadi yang disebut ya, bisa dipecah-pecah alamat itu ya. Nggak normal, maka dilakukan normalisasi. Itu kita sebut sebagai bottom up, itu desain basis data ya, cara analisis kebutuhan ya. Jadi analisis kebutuhan kita nggak langsung pakai langsung apa namanya konseptual dulu, belum, ini masih ini dulu ya. Konseptualnya nanti baru kemudian langkah berikutnya konseptual ya. Desain basis data yang jadi kedua pendekatan itu saling melengkapi. Saling melengkapi itu artinya saling mengisi ya. Nggak boleh diambil salah satu ini ya. Ini bukan pilihan. Ini dikerjakan bareng-bareng. Karena untuk memastikan normalisasi itu memastikan data kita benar. Yang kedua adalah proses desain dimulai dengan pemodelan data konseptual. Nah, ini konseptualnya. Nah, jadi kalau kita buat konseptual juga harus mengikuti ini serius. Ya, tadi balik ya, nah, tadi balik ya. Jadi konseptual kita harus ini dulu apa namanya bareng-bareng apa namanya konseptualnya juga harus memenuhi ini loh konsep. Tapi tentu saja kan namanya konseptual ya coret-coret ya, coret-coret itu biasanya ada yang keliru, maka dilakukan lagi seperti ini lagi gitu loh ya. Jadi harus memenuhi itu semuanya. Jadi baik konseptual, logis maupun fisik itu harus memenuhi dua itu tadi ya, top down dan bottom up. Baru kemudian model IR awal normalisasi saya rasa ini sama ya tadi yang jelaskan ya. Baru kemudian desain basis data yang disebut dengan model data konseptual. Kemudian konseptual itu bebas dari implementasi, artinya masih berupa konsep kan ya, mau diimplementasikan ke tanda guna apapun ya, itu bisa ya, tidak terbatas pada misalnya, oh ini untuk SQL Server, oh ini untuk akses misalnya, oh ini untuk Oracle enggak ya. Semua model data konseptual bisa diterapkan untuk seluruh DBMS apapun ya. Itu hebatnya itu sistem operasi DBMS semuanya bisa diterapkan. Kemudian konseptual juga menggunakan inti relationship atau ya menunjukkan proses bisnis yang ada di dalam organisasi itu ya, menggambarkan kebutuhan data bagi penggunanya secara lengkap ya. Yang kedua adalah model data logis. Ya, logis ini
berangkat dari konseptual sebenarnya. Dia berangkat dari konseptual, perangkat aturan pemetaan. Jadi sudah dalam bentuk tanda-tanda dia itu. Entitasnya itu sudah dalam bentuk tanda-tanda, tapi masih belum bisa diterapkan. Masih ya antara konsep dengan fisik. Nah, itu loh. Nah, relasi memiliki atribut dengan data ganda munculnya anomali ketika menambah, mengubah dan menghapus sebagainya ini. Ini masih namanya masih logik ya. Kemudian ada perlu dinormalisasi. Nah ini, berarti bottom up sama top down tadi masih jalan juga di sini ya. Setiap atribut relasi tipe dan domain datanya, termasuk apakah data harus unik atau tidak. Nah ini juga perlu diverifikasi. Jadi di logic ini masih hanya gambaran awal gitu ya, belum bisa diterapkan dalam fisik ya. Nah berikutnya adalah yang ke fisik. Kalau fisik ini sudah ada pengetahuan tentang DBMS, misalnya karakternya harus spesifik, data tanggal, misalnya tanggal ada beberapa macam tipenya, misalnya tanggal doang nggak pakai detik, menit, gitu ya, menit, detik, dan seterusnya itu ya. Juga ada yang cukup menggunakan itu semua, tapi lebih detail lagi gitu ya, misalnya ini ya. Jadi kalau yang fisik itu sudah ada DBMS-nya, sudah ada tipe-tipe datanya gitu ya, sudah lengkap ya. Nah itu yang tinggal kita implement ke software, ya, implement ke software. Desain dalam desain definisi data fisik ditentukan berdasarkan record. Nah, ini recordnya sudah ada, ya. Pilihan organisasi filenya juga penggunaan indeks sudah ada. Sasarannya adalah membuat desain penyimpanan data, memberikan penunjang memadai, memastikan integritas. Ya. Integritas itu ada ketergantungan ya, kekangan apa keterkaitan ya. Misalnya saya mau mengisi mahasiswa dengan ini sembarang gitu ya misalnya. Nah itu kalau diisi di situ dia nggak bisa karena ada aturan untuk mengisi nih misalnya gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengisi nih sembarangan. Ya. Jadi ada keterkaitan itu. Aturan main menggunakan apa mengisi nih misalnya. Aturannya poin-poinnya seperti ini misalnya. Atau saya ingin menambah ini, tapi ini nggak ada di data itu misalnya, nah, itu nggak boleh oleh software akan di apa namanya dicegah. Ini artinya dia memastikan integritas data itu terjaga. Ya. Terus keamanan, pemulihan data dan sebagainya. Ini model fisik ya. Jadi model fisik ini sudah gambarnya memang gambar masih seperti gambar logik, tapi dia lebih sempurna karena ada tambahan terkait dengan bagian spesifik. Ya. Desain basis data fisik ini dengan demikian desain basis fisik dilakukan dalam koordinasi dengan aspek lain, dengan program-program, dengan program yang akan kita integrasikan nanti, ya. Dengan perangkat keras, misalnya kalau kita menggunakan Oracle, misalnya perangkat kerasnya tentu nggak bisa sembarangan, gitu ya, harus mampu mengelola menampung atau menjalankan Oracle, gitu ya, sistem operasinya juga, gitu ya. Kadang kalau kita pakai open source, gitu, pakai Linux, gitu ya, maka kita harus mengcustomize ya, nggak bisa sembarangan, gitu ya. Jaringan komunikasinya juga demikian, karena alirannya datanya banyak, misalnya intensitasnya tinggi, misalnya alirannya besar, maka kita jaringannya juga harus kita gunakan yang sesuai, gitu ya. Ini data basis. Kemudian masuk ke implementasi. Implementasi ini adalah yang terkait yang tadi ya, masih implementasi ya. Jika DBMS belum terpasang, harus dipasang, gitu ya. DBMS dapat dipasang pada server baru atau server yang ada, ya boleh di develop itu ya. Kemudian kalau nggak ada ya pakai cloud, misalnya ini alternatif tambahan ya. Kalau cloud itu cloudnya antara lain seperti Azure, gitu ya, seperti Amazon, gitu, cloud, SQL dari Google, gitu ya. Ini kita bisa manfaatkan ini ya. Generasi baru ini memungkinkan pengguna untuk membuat basis data yang dapat mudah dikelola, diuji, dan ditingkatkan. Ini implementasi basis data. Setelah DBMS terpasang, maka langkah berikutnya adalah membuat query-query gitu ya, query-query atau menggunakan biasanya
eh, struktur query language, jadi seperti SQL, perintah-perintah SQL gitu ya. SQL itu pertama kali dibuat tahun 86 ya, urut-urutan pengembangannya ya, sampai terakhir 2019, SQL 2019. Berarti terus dikembangkan kan, berarti selalu hidup ya sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang. Implementasi basis data, melalui implementasi ini kita akan belajar mengenai DDL, DML nantinya ya, Data Definition Language. Jadi kita akan pelajari juga tentang DDL dan DML. DML-nya manipulasi ya. Kalau ini read ini ya. Kalau data definition berarti kita membuat gitu ya, definisi, mendefinisikan data. Ada lagi yang namanya DML, DML Data Manipulation. Jadi soal manipulasi seperti select atau seperti query-query meminta data select, ya. Kemudian apa namanya select apa delete, delete. Kemudian apa lagi edit, macam-macam ya itu ya. Banyak DBMS yang telah menyediakan fitur diagram untuk pembuatan basis data tanpa harus mengetikkan pernyataan SQL seperti SQL Server, Access, Oracle ya. Nah, kita tinggal apa namanya? Kita tinggal main query di situ ya, kita masukkan nama-nama kolomnya, langsung di run gitu kita dapat menghasilkan datanya kan ya. Seperti itu. Jadi kita agak perlu lagi ketik-ketik SQL gitu ya. Ini makanya di sini mudah kita ya. Pilihan lainnya adalah menggunakan tool Kakas, yaitu seperti Erwin. Nah, ini Anda bisa menginstal mulai sekarang loh ya. Udah tahu ini kan Erwin. Nah, Erwin itu apa Pak? Cari aja di internet ya. Entity Relationship for Windows. Kemudian Embarcadero misalnya, atau SQL Power Architect misalnya. Nanti kita praktek pakai apa? Udah aja. Pakai ini aja, MySQL Workbench. Nah, ini ya. MySQL Workbench paling gampang ini ya. Nah, Kak ditulis di sini Pak ya, nggak apa-apa lah, nah, gitu ya. Berikutnya adalah masih banyak ya, masih 10 halaman lagi. Implementasi. Nah, begitu kita sudah menginstal softwarenya, ya maka database tadi bisa dimasukkan ke dalam ini ya. Beberapa kasus data mungkin harus diimpor dari database relasional lainnya ya. Basis data non relasi juga demikian, Pratext juga demikian, spreadsheet juga demikian, Word juga. Nah itu nanti dimasukkan ke dalam basis data semua ya. Sama seperti kita melakukan data warehousing ya. Data warehousing itu juga demikian, dia akan mengumpulkan seluruh data itu dari banyak sumber, nggak hanya SQL doang ya. Dari banyak sumber antara lain ya non relasi itu tadi ada file text, ada spreadsheet, macam-macam dimasukkan semua di sana. Jika format data tidak didukung pengimporan, maka dilakukan konversi dan sebagainya. Ini semua adalah usaha-usaha kita untuk mengumpulkan data tadi, implementasi data. Ya. Implementasi data. Jadi ingat prakteknya juga demikian, ya kurang lebih seperti itulah. Ya nanti kita akan kalau sudah apa namanya kita bisa mampu membuat basis data, maka kita akan melakukan praktik ngumpulin data tadi dari sumber banyak ya, dari banyak sumber kemudian kita kumpulkan ke dalam basis data yang sudah kita buat ya. Langkah terakhir adalah pemeliharaan basis data. Pemeliharaan ini adalah terkait dengan operasi ya, pemantauan selalu dipantau ya. Jadi kalau kita punya sistem misalnya, Anda sering membuat blog kan ya, blog misalnya, blog di internet, blog apa namanya? Ya blog pakai basisnya WordPress gitu ya. Itu kalau Anda tanpa ada plugin gitu, plugin pengamanan, mungkin Anda sering diserang apa namanya spammer ya, apa namanya? Ya pihak-pihak robot gitu ya, mengganggu gitu ya. Biasanya nginjek-injek gitu ya. Coba-coba kalau Anda biarin tiba-tiba dari situ makhluk halus ya, tinggal gitu. Nah itu sering terjadi itu kalau WordPress itu dibiarin seperti itu ya risikonya. Karena itu Anda lakukan apa? Pemeliharaan kan, baik itu aplikasinya, apa basis datanya juga. Ya, caranya dengan apa? Ini caranya seperti ini. Kita pantau, ya ketahui apa yang terjadi di dalamnya.
Kalau kita pantau manual, ya kita nggak kuat lah, manusia biasa ngapain gitu ya. Kita pakai apa? Robot juga, pakai mesin juga gitu ya, pakai plugin juga kita pasang di situ supaya dia secara otomatis mengontrol ya kondisi apa tubuh dari blok kita ya. Kalau nggak dipelihara, nggak dikasih makan, nggak dipantau ya itu ya. Kemudian jika tidak, modifikasi harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja ini ya. Jika kita tidak mampu ya, oh, maka kita lakukan modifikasi ini. Artinya kita tambah plugin supaya bisa tetap hidup. Gitu. Dan menurut ahli ya ini saya rasa Anda perlu bisa baca sendiri ya. Jadi pemeliharaan itu bisa jadi preventif, ya bisa jadi berkala, bisa jadi korektif ya. Ini ahli ya. Pemeliharaan itu juga bisa jadi adaptif ya. Ini adalah usaha-usaha kita melakukan pemeliharaan berkala, preventif, korektif, adaptif. Ini pemeliharaan ya. Jadi pemeliharaan itu gak hanya sekedar mengelus-ngelus ya. Nah, kalau kita punya kucing di rumah, diapain kalau dipelihara? Kasih makan kan, berkala juga kan. Ya, preventif ya, kita usahakan melakukan itu ya. Misalnya kucingnya melahirkan, jangan kucing ini kalau meninggal satu korektif, memulihkan, diobatin ya. Jangan punya kucing kemudian di ada ya, itu punya kucing malah kucingnya disiksa kasihan banget. Aduh. Terus ya, lanjut ya. Saya rasa itu pemeliharaan itu banyak ya. Di kalian izin akses dan sebagainya, ini adalah usaha-usaha kita untuk melakukan pemeliharaan basis data. Kemudian saya lanjutkan nanti ke penutup ya, ke conclusion. Alhamdulillah ya, sudah mulai habis ya. Nanti sisanya Anda pelajari sendiri ya. Secara garis besar, siklus hidup basis data terdiri dari 4 fase tadi ya, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan. Ini secara garis besar ya, jangan dilupakan. 4 aja daripada 8 tadi ya, yang detail ya, kita 4. Ini padahal tidak kalau didetailkan lagi jadi banyak ini ya. Desain misalnya ada 3 misalnya tadi ya, konseptual, kemudian apa namanya logis, kemudian fisikal, gitu ya. Kemudian analisis kebutuhan berguna untuk menentukan data yang relevan bagi pengguna, lengkap dan akurat. Ini ya. Jadi kita harus selalu menganalisis kebutuhannya dulu. Makanya kalau kita mau bikin software ya, ada request dari orang, tolong aku bikinin software gitu ya. Anda nggak bisa langsung pasang harga, misalnya berapa, ditanya berapa, gampang murah aja 2 juta. Atau ada yang lebih murah lagi, gampang Pak, kasih aja 100. Nah, gampang Pak, belikan bakso aja. Ada yang seperti itu ya. Nah itu ternyata ada hitung-hitungannya dari sini ya. Nah, jadi harga itu nggak bisa kita kayak seperti jual pisang goreng. Jual pisang goreng itu juga ada hitung-hitungannya juga loh ya. Tepungnya dihitung, kemudian pisangnya nomor 1 apa enggak gitu. Kemudian rasanya pisang apa namanya? Minyaknya, apinya, gasnya dan sebagainya semuanya itu dihitung sehingga kita mendapatkan keuntungan itu ya harganya segini relevan dengan kondisi situasi COVID saat ini misalnya orang nggak punya duit misalnya maka harganya Anda turunkan supaya orang bisa beli dengan keuntungan yang ini itu ya paling tidak gitu ya. Tahapan desain pemodelan data konseptual desain logis dan spesifik tadi sudah ya ini ya. Jadi ini penting ya, ini 3 ini. Ada pertama adalah analisis kebutuhan, ya, membuatnya langkah-langkahnya, kemudian analisis ini penting, kemudian untuk pemodelan data kita lakukan ini. Nah ini yang nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya ini ya. Akhirnya ya, kalau ini ya ini nanti lanjutannya ya, lanjutannya kita menggunakan SQL juga ya, menggunakan DBMS ya. Kemudian base data harus dipelihara untuk memastikan bahwa kebutuhan informasi berkembang terpenuhi. Oke ya, database system Anda bisa baca ini ya bukunya, kemudian database modeling dan desain. Nah ini kalau kita mau buat database sekarang syaratnya harus membuat pemodelan tadi ya.
modelan konseptual, logis, dan fisikal. Kalau yang ini yang buku soft copy ya, atau buku yang download itu ya. Ya, ini akhirnya berakhir materi hari ini ya. Saya ambil dari internet ya, tulisannya Mas Ramadan di medium.com. Tugas hari ini ada selesai ya. Ya, tugasnya ini ya, dikumpul nanti di classroom ya. Nah, tugasnya ada 3 ini ya. Pertama adalah berikan contoh gambar atau diagram tentang model data konseptual. Nah, tadi saya sudah jelaskan mengenai konseptual, logis, fisik. Saya ulang-ulang lagi ya. Konseptual, logis, fisik, dan sebagainya. Bisa jadi Anda nggak paham itu. Apa sih Pak Subur ngomong konseptual, logis, fisik itu? Nah, sekarang Anda cari sendiri ya. Cari apa sih konseptual itu contohnya? Nah, itu. Apa sih logis itu contohnya? Diagramnya, cari fisiknya seperti apa. Nah, ini Anda kumpulkan. Nah, kemudian jelaskan apa perbedaan masing-masing model data tersebut. Misalnya konseptual dengan logis bedanya apa sih? Konseptual dengan fisik bedanya apa? Konseptual logis dengan fisik bedanya apa? Nah, itu ya. Detailkan ini, ya, jelaskan. Konseptual itu begini loh, bla 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 bla. Logis itu begini loh, bla 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 bla. Fisik itu begini loh, bla 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 bla. Kurang lebih gitu. Mengapa kita membuat tahapan model ini? Nah, kenapa kita membuat ini? Langkah-langkah ini. Ayo, tadi sudah saya jelaskan ini jawabannya ada sudah di penjelasan saya tadi ya. Mungkin itu saja dari saya. Ada yang pertanyaan dari ini semua? Mas? Cukup ya? Nah, belum tanya ada cari-cari dulu, nanti lah ketemu insya Allah. Itu ya. Semuanya ada di apa namanya di banyak sumber. Ya. Mungkin itu saja yang dari saya yang sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Selamat sore. Sore Pak, makasih. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih.